Shalom kekasih Tuhan, saya selalu berdoa untuk kekasih Tuhan dimanapun berada, supaya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Kita tetap belajar firman Tuhan di tengah-tengah situasi yang saat ini terjadi. Nah, mari kita akan belajar satu tema firman Tuhan, yaitu mengenal Allah melalui penderitaan. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan hari ini. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat akal budi, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mengenal Allah melalui penderitaan. Kita buka di dalam Ayub 42 ayat yang kedua dan ayat yang kelima. Kita bacakan dua ayat ini. Demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, kekasih Tuhan, manusia pada umumnya termasuk orang percaya dapat dengan mudah mengatakan Allah itu baik ketika dalam keadaan sehat, diberkati, sukses dan lain sebagainya. Tetapi dalam keadaan sebaliknya, jangankan mengenal Allah, untuk mengatakan Allah itu baik saja sangat sulit, apalagi untuk memuji dan menyembah Tuhan sangat berat. Itu yang terjadi, kenyataan yang terjadi. Nah, kekasih Tuhan, orang percaya seperti itu, mereka punya pemahaman yang salah tentang penderitaan ketika mereka sedang dalam penderitaan, ketika mereka sedang mengalami penderitaan. Bagi mereka penderitaan itu malapetaka dari iblis, setan dan pasukannya, dan bukan dari Allah. Dan penderitaan itu tidak ada manfaatnya apa-apa. Nah, bagi mereka seperti itu. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita melihat penderitaan yang dialami Ayub, maka kita dapat berkesimpulan bahwa penderitaan bukan dari Allah, tetapi seizin Allah terjadi dalam kehidupan manusia, khususnya orang percaya. Nah, kekasih Tuhan, karena Allah punya tujuan di balik penderitaan itu, seperti yang dialami Ayub. Kalau kita baca di dalam kitab Ayub sangat jelas, Tuhan punya tujuan di balik penderitaan yang Ayub alami. Dan semuanya itu atas seizin Tuhan. Kita lihat di dalam Ayub 1 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa penderitaan yang dialami Ayub atas seizin Allah. Dan Allah punya tujuan melalui penderitaan itu. Kekasih Tuhan, itu sangat jelas. Ada dialog antara Allah dengan iblis untuk mengenai Ayub ini sendiri. Dan pada akhirnya Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Dan itu terjadi, kekasih Tuhan, atas seizin Allah. Iblis mencobai Ayub dengan memberikan dia penderitaan yang sangat luar biasa. Nah, kekasih Tuhan, ayat ini sangat jelas yang tadi kita baca, Ayub 1 ayat yang ke-12. Semuanya itu atas seizin Allah terjadi dalam kehidupan Ayub. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, Ayub 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, menunjukkan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, orang yang kaya pada zaman itu, sudah kaya rohani lagi, sudah kaya saleh lagi. Nah, dari sudut pandang manusia, Ayub adalah orang yang sempurna. Dari sudut pandang manusia. Nah, kekasih Tuhan, ternyata kesalehan Ayub tidak menjamin dia luput dari penderitaan. Kita dapat melihat penderitaan Ayub dimulai di dalam Ayub 1 ayat yang ke-12 sampai dengan pasal terakhir. Di dalam pasal terakhir, pasal 42 ayat yang ke-10, barulah hidup Ayub dipulihkan Tuhan. Coba bayangkan, kekasih Tuhan, penderitaan Ayub sangat luar biasa.
sampai di dalam pasal 42 ayat yang ke-10 barulah Ayub dipulihkan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, pertanyaannya seperti ini. Kenapa Ayub harus menderita? Dia sudah hidup benar, sudah hidup saleh, melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam hidupnya. Kenapa dia harus menderita? Seharusnya dia harus hidup enak dan sebagainya. Seharusnya dia tidak boleh menderita. Itu pandangan manusia. Pertanyaannya seperti itu. Kenapa Ayub harus menderita? Dia sudah benar, dia sudah hidup saleh, sudah melakukan hal-hal baik, perbuatan-perbuatan baik. Tetapi justru dia juga mengalami penderitaan. Nah, kekasih Tuhan, saya mau mengatakan untuk kita semua bahwa ada masalah yang serius dari Ayub sehingga Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam hidupnya. Ada masalah yang serius. Masalah itu baru terungkap, kekasih Tuhan, di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua dan ayat yang kelima. Ayat yang tadi kita baca. Sekali lagi saya akan bacakan untuk kita semua. Ayub pasal 42 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, kekasih Tuhan, dari kedua ayat ini kita menemukan problem dalam kehidupan Ayub, yaitu ternyata Ayub tidak mengenal Allah secara pribadi. Inilah problem yang dialami oleh Ayub, yang Ayub alami. Nah, kekasih Tuhan, ternyata Ayub tidak mengenal Allah secara pribadi. Nah, kita lihat di dalam ayat yang kedua yang tadi kita baca, dikatakan, aku tahu. Nah, ternyata Ayub baru tahu bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu, termasuk mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam hidupnya. Dan Ayub baru tahu kalau rencana Tuhan tidak mungkin gagal, termasuk penderitaan yang dia alami tidak mungkin gagal, kekasih Tuhan. Ayub baru tahu. Dalam ayat kelima terungkap bahwa ternyata selama itu Ayub tidak mengenal Allah yang benar secara pribadi. Tetapi dia hanya mendengar tentang Allah dari apa kata orang, dari orang lain. Nah, kekasih Tuhan, Ayub hanya sebatas mendengar tentang Allah dari apa kata orang. Tetapi dia tidak mengenal Allah secara pribadi dalam hidupnya. Nah, kekasih Tuhan, mendengar dan mengenal adalah dua hal yang berbeda. Ayub hanya mendengar, bukan mengenal Allah. Inilah problem Ayub. Nah, kekasih Tuhan, karena itu Allah mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup Ayub dengan tujuan supaya Ayub mengenal Allah secara pribadi melalui penderitaan yang dia alami. Nah, kekasih Tuhan, kesalehan dan kebaikan Ayub tidak menjamin dia mengenal Allah secara pribadi, dan itu terungkap, kekasih Tuhan. Ketahuan di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua dan ayat yang kelima terungkap di sana bahwa Ayub hanya mendengar tentang Allah dari apa kata orang, tetapi dia tidak mengenal Allah secara pribadi. Nah, kekasih Tuhan, kesalehan dan kebaikan yang tidak disertai dengan pengenalan akan Allah yang benar secara pribadi adalah kesalehan dan kebaikan yang relatif, dan itu tidak berkenan kepada Allah. Nah, di dalam satu buku, Edwin Palmer mengatakan demikian. Kebaikan dan kesalehan yang relatif bisa memiliki bentuk lahiriah yang benar, tetapi tidak bersumber pada iman yang benar dan pengenalan akan Allah yang benar secara pribadi, dan tidak dilakukan untuk kemuliaan Allah. Nah, kekasih Tuhan, jadi kebaikan dan kesalehan yang dilakukan Ayub selama itu adalah kebaikan dan kesalehan yang tidak bersumber pada iman dan pengenalan akan Allah secara pribadi yang benar. Jadi apa yang dilakukan Ayub semuanya sia-sia, kekasih Tuhan. Yang Allah inginkan adalah kebaikan dan kesalehan yang lahir dari iman dan pengenalan akan Allah yang benar secara pribadi. Inilah kebaikan dan kesalehan yang sejati,
yang Allah inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan melalui penderitaan yang diizinkan Allah terjadi membuat Ayub mengenal Allah yang benar secara pribadi. Bukan lagi apa kata orang, bukan lagi dia mendengar dari orang lain, tetapi dia mengenal Allah yang benar secara pribadi melalui penderitaan yang dia alami. Inilah tujuan Allah di balik penderitaan yang Ayub alami. Nah, kekasih Tuhan, terungkap sudah problem Ayub. Ternyata dia tidak mengenal Allah secara pribadi. Dia hanya mendengar Allah dari apa kata orang. Nah, kekasih Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dari peristiwa ini, dari apa yang dialami Ayub. Yang pertama, yaitu menjadi orang percaya bukan berarti kita luput dari masalah dan penderitaan. Tidak menjamin, kekasih Tuhan. Bukan berarti kita jadi orang percaya terus kita luput dari penderitaan. Yang kedua, apa yang kita alami dalam hidup kita termasuk penderitaan, itu seizin Allah, karena ada tujuan mulia Allah di balik setiap penderitaan, problem, masalah yang kita hadapi. Itu yang perlu kita tahu. Yang ketiga, kebaikan dan kesalehan yang kita lakukan harus lahir dari iman yang benar dan pengenalan akan Allah yang benar secara pribadi. Sebab kalau tidak demikian, maka apa yang kita lakukan adalah sia-sia. Dan itu adalah kebaikan dan kesalehan yang relatif. Dan tidak ada bedanya dengan orang-orang di luar sana. Orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Kita harus tampil beda. Kita harus berbeda dengan orang di luar sana. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kebaikan, perbuatan-perbuatan baik, kesalehan yang kita lakukan harus kebaikan dan kesalehan, perbuatan baik yang sejati. Bukan yang relatif. Karena kalau kita melakukan kebaikan dan kesalehan yang relatif, maka tidak ada bedanya dengan orang-orang di luar sana. Orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Yang Tuhan inginkan dari kita, yaitu kesalehan, kebaikan, perbuatan-perbuatan baik kita harus lahir dari iman yang benar dan pengenalan akan Allah yang benar secara pribadi. Itulah kebaikan, kesalehan, perbuatan baik yang sejati yang Tuhan inginkan, yang datang dari kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, apapun yang terjadi dan apapun yang kita alami dalam hidup kita, termasuk penderitaan sekalipun, semuanya itu atas seizin Allah. Karena Allah punya tujuan di balik semua problem, masalah, penderitaan yang kita alami. Tujuan Allah yang utama, yaitu supaya kita mengenal Allah yang benar secara pribadi dan kita beriman sungguh-sungguh, beriman yang benar, sungguh-sungguh kepada Allah, bergantung dan beriman sungguh-sungguh kepada Allah, dan memohon pengampunan dari Allah. Nah, itu yang Allah inginkan dalam hidup kita. Di balik semua penderitaan yang kita alami, itu yang diinginkan Tuhan. Itu yang menjadi tujuan Tuhan di balik semua penderitaan yang kita alami. Saya percaya, kekasih Tuhan, kita semua pasti mengalami problem, masalah, penderitaan yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kekasih Tuhan, merasakan mengalami penderitaan, mengalami masalah-masalah, problem yang saat ini terjadi. Percayalah, di balik semuanya itu ada tujuan Allah yang mulia, ada kebaikan Allah di balik semuanya itu. Dan semuanya itu seizin Allah terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah, tujuan Allah yang mulia, yaitu di balik semua penderitaan yang kita alami, problem, masalah yang kita alami saat ini, Allah punya tujuan supaya kita mengenal Allah secara pribadi yang benar. Dan kita beriman sungguh-sungguh kepada Allah, bergantung kepada Tuhan, dan mohon pengampunan dari Tuhan. Itulah tujuan Allah. Allah rindu supaya kita mengenal Allah secara pribadi yang benar, beriman sungguh-sungguh, bertobat, dan kita harus kembali kepada Allah. Itulah tujuan Allah di balik semua penderitaan yang kita alami. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami dibentuk menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus melalui semua penderitaan yang kami alami, kami mau belajar untuk mengenal Allah secara pribadi. Bukan apa kata orang, tetapi mengenal Allah secara pribadi. Kami mau beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan mohon pengampunan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin.